Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Aduh, ini menurut saya memang makin menarik ya, membicarakan tentang perjalanan hidup. Sederhananya kalau saya sejak 98 itu memang per hari itu selalu begitu. Niatkan perjalanan hidup. Kemudian itu kan pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah jenderal, gubernur, ulama, menteri, kiai, semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Nah, ini namanya niat hidup. Nah, dalam proses kita menjalankan niat hidup yang dari sekarang sampai pintu kubur itu kita nanti breakdown. Kalau di manajemen itu kan ada dari perusahaan atau sebuah negara itu kan ada namanya tujuan jangka panjang berapa tahun. Katakanlah jangka panjang itu 10 tahun. Nah, itu jangka panjang. Jangka menengah 5 tahun. Jangka pendek misalkan 1 tahun atau setengah tahun. Nah, setelah kita punya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ya kan? Itu nanti kita buat atau kita breakdown menjadi strategi. Itu namanya strategic planning. Wow, rencana strategis. Dari rencana strategis panjang, menengah, pendek, target-targetnya dibuat terlebih dahulu secara rinci detail begitu. Nanti baru kita buat disiplin harian. Disitulah muncul istilah niat suci perjalanan hidup harian. Nah, di situ dua patokan yang akan bergerak mengendalikan perjalanan kita itu, yaitu disiplin dan kreativitas. Dari niat suci perjalanan hidup harian yang menggerakkan diri kita itu semakin cerdas, semakin peka membaca segala petunjuk-petunjuk Allah itu, ya disiplin dan kreativitas. Ini yang kita lakukan. Tetapi di sisi lain, apakah apa yang kita sudah begitu menjelimet, detail, sempurna, rencanakan, bahkan ditulis ke dalam 5 dimensi kehidupan pribadi, keluarga, sosial, karir, agama, ini semuanya dirancang secara matang? Kalau saya itu sampai ayu senam wajah gitu, terus mencari orang baru, kenalan tiap hari 10. Wah, terus yang saya cerita di video sebelum itu, mencari polisi di pinggir jalan yang sedang bertugas lewat tanpa helm biar dikejar. Kemudian nanti baru saya ajak berdebat. Mana ada polisi bisa berani menilang, sanggup menilang. Wong saya yang balik nanti, bahkan saya jadikan itu pendidikan karakter bagi mereka itu. Akhirnya polisinya, mohon izin Pak, siapa? Ngono polisi dari jalanan itu. Nah, itu latihan berbicara, latihan intonasi. Nah, itu yang kita targetkan. Nah, apakah semua rencana-rencana ini akan kita kerjakan? Tidak bisa. Karena semua rencana kita itu akan Allah terima, dan nanti bagaimana jasad kita menjalankan dalam keseharian, ya tergantung Allahnya. Allah menyempurnakan. Apa yang kita inginkan, kita targetkan, itu tidak selalu sama yang kita dapatkan, karena sifatnya itu dari Allahnya. Allah selalu menerima permohonan hamba dan memberikan tidak selalu sama dengan yang diminta, tetapi selalu dia lipat gandakan
hingga 700 ganda, bahkan tak terhingga. Itulah mantapnya kalau hidup bersama Allah itu. Tapi jangan hanya kita kalau perusahaan itu buat visi misi, itu kan hasil olahnya orang-orang manusia hebat, manusia cerdas. Tapi kan Allah tidak terlibat di sana. Karena Allah terlibat itu ketika kita menjalankan perintahnya di surat Al-Alaq. Tulis niat. Tulis niat, kawinkan dengan cita-cita, visi misi, dua sejoli bekerja sama. Berarti antara manusia atau hamba yang dibekali kecerdasan segala kemampuan bekerja sama dengan bimbingan Allah atau bisikan Rabbani. Ini sedikit pembuka dari saya untuk mengawali beberapa video ke depan di sesi ini. Nggak tahu berapa episode, tapi memang menurut saya ini agak lumayan menarik ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan beberapa video ke depan. Semoga bisa memberi masukan hikmah untuk mewujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.